She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rian Budi dari Rombel Akuntansi A 2019 UNES dengan NIM 7211419166. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil belajar saya dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen di bab 7 tentang pengembang sistem. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan sistem. Pendekatan sistem ini adalah serangkaian langkah-langkah pemecahan masalah yang memastikan bahwa suatu masalah telah dipahami, solusi-solusi alternatif telah dipertimbangkan, dan bahwa solusi yang dipilih telah berhasil. Selanjutnya ada urutan-urutan langkah. Urutan langkah ini dibagi menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama adalah usaha persiapan. Di sini terdapat 3 langkah. Yang pertama, memandang perusahaan sebagai suatu sistem. Kemudian yang kedua, mengenali sistem lingkungan. Dan yang ketiga, mengidentifikasi subsistem perusahaan. Lalu di tahap 2, usaha definisi, ini terdapat 2 langkah, yaitu bergerak dari tingkat sistem ke subsistem, kemudian menganalisa bagian sistem dalam urutan tertentu. Selanjutnya di tahap 3 ini, usaha solusi, terdapat beberapa langkah, yaitu mengidentifikasi solusi alternatif, kemudian mengevaluasi solusi alternatif, kemudian memilih solusi terbaik, lalu menerapkan solusi terbaik, dan yang terakhir membuat tindak lanjut untuk memastikan bahwa solusi itu efektif. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang siklus hidup pengembang sistem. Siklus hidup pengembang sistem atau SDLC ini adalah aplikasi pendekatan sistem bagi pengembangan suatu sistem informasi. Berikut adalah pola melingkar dari siklus hidup sistem. Yang pertama adalah tahap perencanaan, kemudian tahap analisis, yang ketiga tahap desain, yang keempat tahap implementasi, dan yang kelima adalah tahap penggunaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prototyping. Prototyping ini adalah proses pembentukan prototipe. Prototipe itu adalah satu versi dari sebuah sistem potensial yang memberikan ide bagi para pengembang dan calon pengguna bagaimana sistem akan berfungsi dalam bentuk yang telah selesai. Terdapat 2 jenis prototipe. Yang pertama prototipe evolusioner dan yang kedua prototipe persyaratan. Dalam pengembangan prototipe evolusioner ini terdapat 4 langkah. Yang pertama mengidentifikasi kebutuhan pengguna, yang kedua membuat satu prototipe, yang ketiga menentukan apakah prototipe dapat diterima, dan yang keempat menggunakan prototipe. Selanjutnya, dalam pengembangan prototipe persyaratan ini, 3 langkah pertama ini sama dengan membuat sebuah prototipe evolusioner. Lalu langkah selanjutnya adalah membuat kode sistem baru, kemudian menguji sistem baru, kemudian menentukan apakah sistem yang baru dapat diterima, dan yang terakhir membuat sistem baru menjadi sistem produksi. Prototyping ini memiliki daya tarik. Yang pertama, membaiknya komunikasi antara pengembang dan pengguna. Yang kedua, pengembang dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam menentukan kebutuhan pengguna. Yang ketiga, pengguna memainkan peranan yang lebih aktif dalam pengembangan sistem. Yang keempat, pengembang dan pengguna menghabiskan waktu dan usaha yang lebih sedikit dalam mengembangkan sistem. Dan yang terakhir, implementasi menjadi jauh lebih mudah karena pengguna tahu apa yang diharapkannya. Lalu, ada potensi kesulitan dari prototyping. Ini ada 4. Yang pertama, adanya jalan pintas yang akan menciptakan usaha-usaha yang cepat dan kotor. Yang kedua, pengguna dapat terlalu gembira dengan prototipe yang diberikan, yang mengarah pada ekspektasi yang tidak realistis sehubungan dengan sistem produksi nantinya. Selanjutnya, prototipe evolusioner bisa jadi tidak terlalu efisien. Dan potensi kesulitan yang keempat adalah antara muka komputer manusia yang diberikan oleh beberapa alat prototyping tertentu kemungkinan tidak mencerminkan teknik-teknik desain yang baik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengembangan aplikasi cepat. RAD atau pengembangan aplikasi cepat ini adalah kumpulan strategi, metodologi, dan alat terintegrasi
yang terdapat di dalam suatu kerangka kerja yang disebut rekayasa informasi. Lalu RAD ini memiliki beberapa unsur-unsur penting. Yang pertama, manajemen. Yang kedua, orang. Yang ketiga, metodologi. Dan yang keempat, alat-alat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengembang berfase. Pengembangan berfase ini adalah suatu pendekatan bagi pengembangan sistem informasi yang terdiri atas 6 tahap. Berikut adalah tahap-tahap metodologi pengembangan sistem. Yang pertama, investigasi awal, kemudian analisis, desain, konstruksi awal, tinjauan pengguna, kemudian konstruksi akhir, dan yang terakhir pengujian dan pemasangan sistem. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang desain ulang proses bisnis. Rekayasa ulang atau re-engineering atau sering disebut dengan istilah desain ulang proses bisnis atau BPR ini adalah suatu proses pengerjaan ulang sistem. Selanjutnya ada inisiasi strategis proyek-proyek BPR. IS menciptakan dua teknik dalam menerapkan BPR. Yang pertama rekayasa terbalik dan yang kedua rekayasa ulang. Rekayasa terbalik ini proses menganalisis sistem yang sudah ada untuk mengidentifikasi unsur-unsur dan saling berhubungan di antara unsur-unsur tersebut sekaligus untuk membuat dokumentasi pada saat tingkat abstraksi yang lebih tinggi daripada yang telah ada saat ini. Selanjutnya, rekayasa ulang ini adalah merancang ulang sebuah sistem seluruhnya dengan tujuan mengubah fungsionalitasnya. Selanjutnya, ada pemilihan komponen-komponen BPR. Ada dua pengaruh. Yang pertama, mutu fungsionalitas. Ini adalah ukuran dari apa yang dikerjakan sistem. Dan yang kedua adalah mutu teknis. Ini adalah ukuran dari seberapa baik sistem tersebut melaksanakannya. Selanjutnya ada menempatkan SDLC tradisional, prototyping, RAD, pengembangan berfase, dan BPR dalam perspektif. SDLC tradisional adalah suatu penerapan pendekatan sistem terhadap masalah pengembangan sistem. Lalu prototyping merupakan bentuk singkatan dari pendekatan sistem yang berfokus pada definisi dan pemenuhan kebutuhan pengguna. RAD merupakan suatu pendekatan alternatif terhadap fase-fase desain dan implementasi SDLC. Lalu pengembangan berfase menggunakan SDLC tradisional sebagai kerangka kerja dasar dan menerapkannya pada sebuah proyek. Dan BPR digunakan untuk pendekatan yang memanfaatkan penggunaan teknologi ini sepenuhnya. Selanjutnya ada dua alat pemodelan data yang dipergunakan dalam pengembangan sistem. Yang pertama ada diagram relasi entitas dan yang kedua ada diagram kelas. Hal ini sudah kita pelajari di bab 6 lalu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemodelan proses. Diagram arus data ini adalah penyajian grafis dari sebuah sistem yang mempergunakan 4 bentuk simbol untuk mengilustrasikan bagaimana data mengalir melalui proses-proses yang saling tersambung. Terdapat 4 simbol. Yang pertama unsur-unsur lingkungan, yang kedua proses, yang ketiga arus data, dan yang keempat penyimpanan data. Selanjutnya ada kasus penggunaan. Kasus penggunaan atau use case ini adalah suatu uraian negatif dalam bentuk kerangka dari dialog yang terjadi antara sistem primer dengan sistem sekunder. Lalu, kapan menggunakan diagram arus data dan kasus penggunaan? Ini diagram arus data dan kasus penggunaan seringkali dibuat selama tahap-tahap investigasi awal dan analisis dari metodologi pengembangan berfase. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manajemen proyek. Steering Committee SIM atau komite pengarah adalah sebuah komite yang dibentuk untuk memberikan panduan, arah, dan kendali secara terus-menerus. Ada 3 fungsi utama dari Steering Committee SIM ini. Yang pertama, menciptakan kebijakan. Yang kedua, melakukan pengendalian fiskal. Dan yang ketiga, menyelesaikan perselisihan. Selanjutnya ada kepemimpinan proyek. Dalam tim proyek ini meliputi semua orang yang berpartisipasi dalam pengembangan sistem informasi. Aktivitas tim ini akan diarahkan oleh ketua tim atau pimpinan proyek. Lalu ada dukungan web. Selain sistem manajemen proyek berbasis pengadil lunak seperti Microsoft Project, dukungan juga dapat diperoleh dari internet. Baik, selanjutnya
saya akan menjelaskan tentang mengestimasikan biaya proyek. Terdapat 3 proses pengestimasian biaya. Proses yang pertama adalah input pengestimasian biaya, kemudian proses yang kedua adalah alat-alat dan teknik estimasi biaya, dan proses yang ketiga adalah output pengestimasian biaya. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.